Alkisah, pada suatu hari Abu Nawas hendak melakukan perjalanan menunaikan ibadah haji ke kota Mekah. Ia pun berpamitan kepada keluarga serta kerabatnya, dan tak lupa juga ia berpamitan kepada para sahabat-sahabatnya, termasuk kepada seorang pendeta yang merupakan kawan dekatnya. Dan singkat cerita, setelah Abu Nawas selesai menunaikan ibadah haji, ia segera pulang ke kampung halaman. Kepulangan Abu Nawas ini disambut sukacita oleh sahabatnya yang merupakan seorang pendeta. Wah, haji nih. Semoga menjadi haji yang mabrur Abu Nawas, kata sang pendeta mendoakan. Terima kasih kawan, balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, si pendeta mengajak Abu Nawas berjalan-jalan. Saat di tengah perjalanan, terbesit di benaknya untuk mengerjai Abu Nawas. Waduh Abu Nawas, kakiku kok tiba-tiba kram ini. Aku tak bisa berjalan, ujar si pendeta berpura-pura. Dan karena kasihan, Abu Nawas pun menggendongnya dan melanjutkan perjalanan. Hei Abu Nawas, kamu tahu nggak? Baru kali ini loh ada pendeta naik haji, celetuk si pendeta. Mendengar hal itu, Abu Nawas mulai menyadari bahwa dirinya sedang dikerjai. Tapi namanya juga Abu Nawas, ia tak kalah cerdik untuk membalasnya. Dan ketika mereka berjalan di tepian sungai, Abu Nawas langsung melemparkan si pendeta hingga jatuh ke sungai. Melihat keadaan si pendeta basah kuyup, Abu Nawas berkata kepadanya, "Hei kawan, baru kali ini juga seorang haji membaptis seorang pendeta." Spontan keduanya pun tertawa terpinggal-pinggal bersama-sama. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas dan beberapa sastrawan membuat syair yang isinya mengkritik kebijakan istana. Sontak hal ini membuat Baginda Raja murka. Ia pun lalu memerintahkan beberapa prajurit untuk menangkap mereka. Ketika Abu Nawas dan kawan-kawannya sudah dibawa ke istana, mereka lalu dihadapkan kepada Baginda Raja. Abu Nawas, apa sih maksudmu? Dan kawan-kawanmu membuat syair mengkritik pemerintah, bentak Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu memberikan penjelasan bahwa perbuatannya semata-mata agar Baginda Raja bisa mengetahui kondisi rakyatnya. Begitu mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tersadar. Tapi ya, ia tak mungkin melepaskan Abu Nawas dan kawan-kawannya begitu saja, apalagi sampai meminta maaf. Akhirnya Baginda Raja terlintas sebuah ide untuk menutupi kesalahannya. Baiklah, untuk kali ini kalian kuampuni dan akan aku bebaskan. Tapi ada syaratnya, tutur Baginda Raja. Wah, apa syaratnya Paduka? Tanya Abu Nawas. Syaratnya, aku akan memberi kalian 3 pertanyaan, dan kalian harus menjawabnya dengan benar, terang Baginda Raja. Kemudian satu persatu dari mereka dipanggil ke depan untuk menjawab pertanyaan, dan akan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjawabnya dengan benar. Akhirnya tibalah giliran Abu Nawas. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah siap? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap Paduka, jawab Abu Nawas. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa yang paling cepat di dunia ini? Tanya Baginda Raja. Tanpa perlu waktu lama, Abu Nawas pun langsung menjawab. Paduka, yang paling cepat di dunia ini adalah pikiran manusia, jawab Abu Nawas. Coba sebutkan alasannya, pinta Baginda Raja. Begini Paduka, sebab jangankan bintang yang jauh di langit, akhirat saja yang jaraknya belum ada yang tahu, pikiran manusia sudah sampai ke situ, jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja mengangguk-ngangguk sebagai tanda setuju. Oke, sekarang pertanyaan kedua Abu Nawas. Apa yang paling panjang di dunia? Abu Nawas tersenyum dan menjawab. Paduka, yang paling panjang di dunia ini adalah pikiran manusia.
Mendengar hal itu, Baginda Raja pun terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas. Ya. Sekarang pertanyaan terakhir. Apa yang paling berat di dunia? Tanya Baginda Raja. Oh, itu ya gampang sekali Paduka. Yang paling berat di dunia ini adalah Paduka memberikan pertanyaan-pertanyaan ini tanpa adanya hadiah uang sebesar pun. Dan sontak Baginda Raja pun tertawa, disusul oleh orang-orang yang ada di situ. Karena telah berhasil menghibur Baginda Raja, Abu Nawas dan kawan-kawannya diberi hadiah sejumlah uang. Akan tetapi sebelum Abu Nawas beranjak pergi, ia berkata kepada Baginda Raja, "Paduka, saya juga punya tebakan untuk Paduka," celetuk Abu Nawas. "Oh ya, apa tebakannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Tebakannya sederhana sih Paduka. Tapi sebelum saya memberitahu, kita buat perjanjian dulu. Bagaimana Paduka?" ujar Abu Nawas. "Oke, apa perjanjiannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Kalau Paduka bisa menebaknya dengan tepat, kami akan mengembalikan semua hadiah yang telah Paduka berikan. Tapi Paduka, kalau jawaban Paduka salah, Paduka harus menambahkan hadiah untuk kami," tutur Abu Nawas. Oke, baiklah. Saya setuju Abu Nawas," sahut Baginda Raja. Maka Abu Nawas mulai memberikan pertanyaan. "Paduka, apa yang bisa berjalan tanpa kaki?" tanya Abu Nawas. "Itu sih mudah Abu Nawas. Jawabannya adalah ular," kata Baginda Raja. "Wah, salah Paduka. Ular itu merayap, bukan berjalan," sanggah Abu Nawas. Bagaimana kalau angin? Bukankah angin bisa berjalan dan dia juga tidak punya kaki?" ujar Baginda Raja. "Itu juga salah Paduka. Angin itu kan terbang, bukan berjalan," jawab Abu Nawas. Sesaat Baginda Raja terdiam. Ia terus memikirkan mencari jawaban yang tepat. Tapi telah lama berpikir, Baginda Raja pun tak juga menemukan jawaban. Ia pun akhirnya menyerah. "Aku tidak tahu jawabannya Abu Nawas." "Apa jawabannya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Jawabannya adalah kaki yang kita gunakan untuk berjalan Paduka. Coba Paduka perhatikan, apakah kaki kita punya kaki?" jawab Abu Nawas. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," pikir Baginda Raja dalam hati. Dan sesuai perjanjian, Baginda Raja menambahkan hadiah untuk Abu Nawas dan kawan-kawannya.